Arab Saudi mengatakan tidak kepada Trump, dan krisis di Timur Tengah menjadi semakin mencurigakan. Tiongkok mungkin telah bergerak di balik layar untuk mendorong Riyadh melawan Washington. Hari ini, 7 Mei 2026. Proyek kebebasan yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal di Selat Hormuz terhenti setelah kerajaan Saudi dikabarkan menolak penggunaan pangkalan udara Pangeran Sultan dan wilayah udara Saudi untuk mendukung operasi tersebut. Kebetulan ini terlalu kuat untuk diabaikan. Beberapa hari sebelumnya, Xi Jinping berbicara dengan Mohammed bin Salman dan meminta pembukaan kembali Selat Hormuz. Kemarin, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berada di Beijing. Rangkaian peristiwa ini menempatkan Tiongkok di pusat perubahan dan membuat Washington menghadapi kemungkinan pengkhianatan diplomatik. Saat terburuk dari krisis. Saya akan segera menceritakan semuanya, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Operasi Amerika memiliki tujuan langsung. Membuka kembali jalur di mana porsi penting minyak dunia melewati dan mengurangi tekanan Iran terhadap kapal kargo, kapal tanker, dan perusahaan asuransi maritim. Trump ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih mengendalikan keamanan Teluk. Namun, respons dari Arab Saudi memberikan hambatan tak terduga pada rencana tersebut. Menurut NBC, yang dikutip oleh berbagai media internasional, Riyadh dikabarkan kesal karena pengumuman proyek kebebasan mengejutkan sekutu-sekutu di Teluk. Tanpa koordinasi yang cukup dengan pihak yang akan terkena dampak pertama jika terjadi pembalasan dari Iran. Arab Saudi tidak ingin terbangun dengan perang yang mengetuk pintu setelah mengetahui dari media bahwa wilayahnya bisa menjadi pangkalan operasi Amerika. Disinilah Tiongkok muncul. Sebagai pihak yang diam namun berpengaruh besar. Beijing memiliki kepentingan langsung di Selat Hormuz karena bergantung pada energi yang melewati jalur tersebut dan menjaga hubungan dengan Iran serta Arab Saudi. Ketika Xi berbicara dengan Mohammed bin Salman tentang menjaga selat tetap terbuka, dan tak lama kemudian menerima Menteri Luar Negeri Iran untuk membahas akhir perang dan pembukaan kembali jalur tersebut, pesannya jelas. Tiongkok ingin mengendalikan diplomasi minyak sebelum Trump mengendalikan operasinya. Bagi Beijing, misi Angkatan Laut Amerika yang leluasa di Teluk memperkuat Washington, menekan Iran, dan membuat Tiongkok bergantung pada keputusan Amerika. Kerajaan Saudi tahu bahwa Washington masih sangat penting untuk pertahanannya, tetapi mereka juga tahu bahwa Beijing membeli energi, berinvestasi, berbicara dengan Teheran, dan tidak menuntut kepatuhan politik yang sama. Hal yang paling serius adalah penolakan ini terjadi ketika Trump perlu menunjukkan sesuatu. Menurut Reuters, negosiasi yang dibahas antara Washington dan Teheran melibatkan formula terbatas dengan berakhirnya perang secara formal. Solusi untuk lalu lintas di Selat Hormuz dan pembukaan jendela waktu selama 30 hari untuk pembicaraan yang lebih luas. Artinya, Trump memberikan tekanan di laut untuk mendapatkan keuntungan di meja perundingan. Arab Saudi justru menghentikan bagian yang memberikan bobot militer pada negosiasi tersebut. Iran segera menyadari celah ini. Teheran tahu bahwa jika sekutu Arab terbesar Amerika Serikat di Teluk menahan akses militer Amerika, citra kekuatan Washington akan terpukul. Pejabat Iran sudah secara terbuka menolak persyaratan yang dianggap terlalu keras dan berusaha menunjukkan bahwa mereka tidak terpojok. Associated Press melaporkan bahwa Iran sedang meninjau ulang proposal Amerika di tengah tekanan dari Trump yang mengancam akan meningkatkan serangan udara jika Teheran tidak menerima kesepakatan. Mengancam Amerika Serikat. Mereka menginginkan moratorium selama 20 tahun untuk pengayaan uranium, serta penyerahan seluruh bahan yang telah diperkaya. Jaminan publik bahwa Iran tidak akan mencari senjata nuklir, pembongkaran Fordow, Natanz, dan Isfahan, serta larangan aktivitas nuklir bawah tanah, dan inspeksi sesuai permintaan dengan hukuman jika terjadi pelanggaran. Bagi Trump, ini akan menjadi kemenangan yang sulit diraih. Arab Saudi punya banyak alasan untuk curiga terhadap operasi yang terburu-buru. Kerajaan itu sudah merasakan sendiri risiko perang proksi dengan Iran. Pada September 2019, serangan drone dan rudal menghantam fasilitas Aramco di Abqaiq dan Quraish.
Serangan itu sempat menghentikan sekitar 5,7 juta barrel per hari produksi minyak Arab Saudi serta 700.000 barrel per hari cairan gas alam. Serangan itu menunjukkan bahwa kilang, pipa minyak, dan pusat energi bisa saja diserang meskipun Arab Saudi membeli sistem pertahanan yang mahal dan menjalin kemitraan strategis dengan Washington. Trauma itu menjelaskan kehati-hatian saat ini. Bagi Trump, proyek kebebasan adalah cara untuk mematahkan blokade dan menunjukkan kepemimpinan. Bagi orang-orang Saudi, itu adalah risiko menjadi sasaran rudal, drone, dan sabotase jika Iran memutuskan untuk membalas. Bagi orang-orang Saudi, risiko menjadi sasaran rudal, drone, dan sabotase jika Iran memutuskan untuk membalas. Bagi orang-orang Saudi, itu adalah risiko menjadi sasaran rudal, drone, dan sabotase jika Iran memutuskan untuk membalas. Risiko bagi orang-orang Saudi adalah menjadi sasaran rudal, drone, dan sabotase jika Iran memutuskan untuk membalas. Bagi orang-orang Saudi, risikonya adalah menjadi sasaran rudal dan drone jika Iran memutuskan untuk membalas. Tetapi mereka juga tidak ingin Selat Hormuz diblokir oleh Iran maupun dikendalikan oleh operasi Amerika yang membuat Beijing menjadi sandera Washington. Sementara itu, Israel terus bertindak melawan perpanjangan tangan Iran di Lebanon. Reuters melaporkan bahwa Israel melakukan serangan di pinggiran Beirut dan mengklaim telah membunuh seorang komandan pasukan Haduan Hizbullah dalam serangan pertama semacam itu sejak gencatan senjata bulan April. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun ada negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, Israel tidak berniat mengurangi tekanan terhadap kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Teheran. Bagi Netanyahu, setiap kesepakatan yang lunak dan tetap mempertahankan poros Iran merupakan ancaman di masa depan. Bagi Hizbullah, setiap komandan yang dieliminasi akan melemahkan kemampuan rekonstruksi militer di Lebanon. Kemajuan Israel ini juga meningkatkan ketakutan Arab Saudi. Reuters menunjukkan bahwa sejak awal konflik pada bulan Maret, lebih dari 2.700 orang tewas telah tercatat di Lebanon selain korban jiwa di Israel. Angka-angka ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak sedang menghadapi krisis teoritis. Setiap keputusan militer baru memiliki dampak terhadap warga sipil, infrastruktur, pemerintah, dan pasar. Fakta sejarah terkuat untuk memahami keputusan Arab Saudi tidak hanya terletak pada serangan terhadap Aramco. Itu juga terdapat pada perubahan mendalam dalam kebijakan Teluk setelah bertahun-tahun bergantung pada Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, Riyadh menerima logika bahwa minyak Arab Saudi dan perlindungan Amerika berjalan beriringan. Namun, sejak guncangan baru-baru ini, kerajaan mulai mendiversifikasi mitranya, mendekat ke Tiongkok, berdialog dengan Iran, mencari kesepakatan ekonomi di luar poros tradisional, dan mulai bertindak sebagai kekuatan sendiri. Pada tahun 2019, ketika fasilitas mereka diserang, respons Amerika tidak menghilangkan rasa kerentanan Arab Saudi. Pada tahun 2026, ketika Donald Trump mengumumkan operasi di tengah perang dengan Iran, Mohammed bin Salman tidak ingin mengulangi peran sebagai sekutu yang menanggung risiko sementara pemerintah lain mengendalikan narasi. Ada contoh di negara lain yang memperkuat pandangan ini. Pada tahun 2003 Turki, meskipun merupakan sekutu NATO, menolak di parlemen untuk memberikan izin kepada pasukan Amerika menggunakan wilayahnya dalam invasi ke Irak. Keputusan tersebut mengganggu rencana militer Washington dan menunjukkan bahwa aliansi bukan berarti kebebasan penuh ketika biaya domestik terlalu tinggi. Di Teluk, logikanya serupa. Arab Saudi bisa saja menjadi mitra Amerika Serikat, tetapi mereka tidak ingin menempatkan wilayahnya di pusat perang melawan Iran tanpa koordinasi, perlindungan, dan keuntungan yang jelas. Perbedaannya sekarang adalah ada kekuatan besar yang siap memanfaatkan keraguan ini, Tiongkok. Beijing berbicara dengan orang-orang Saudi, berbicara dengan orang-orang Iran, dan berusaha menjual citra sebagai penengah yang tak tergantikan di Timur Tengah baru. Kecurigaan akan pengkhianatan dari Arab Saudi justru muncul dari persimpangan ini. Trump membutuhkan Riyadh untuk menunjukkan kekuatan. Xi berbicara dengan Mohammed bin Salman sebelum perubahan terjadi. Menteri Luar Negeri Iran diterima di Tiongkok saat proposal Amerika masih dibahas. Dan pada saat yang menentukan, Arab Saudi menolak penggunaan wilayah udaranya.
Ini mungkin merupakan hasil dari tekanan diam-diam dari Tiongkok yang dilakukan untuk mencegah Amerika Serikat mengubah Selat Hormuz menjadi ajang dominasi militer. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapatkan informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti cek komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.